Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Marilah di awal pekan ini kita mengawali hari dengan kita merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah sumber kekuatan buat kita. Firman Tuhan juga yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini, di awal pekan ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas berkat rahmat dan anugerah-Mu, atas perlindungan dan penyertaan-Mu atas seluruh hidup kami ya Tuhan. Dan pagi ini kami membutuhkan firman Tuhan. Kami memerlukan firman-Mu Tuhan untuk menuntun dan menerangi langkah hidup kami. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu dan urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Saya bacakan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sebetulnya kalau kita perhatikan ayat ini, Daud atau pemazmur ini ingin supaya selalu dituntun Tuhan. Supaya Tuhan melihat, bener nggak sih hatiku? Bener nggak sih jalan pikiranku ini? Gitu ya. Jadi bukannya seakan-akan pemazmur, lihat aku Tuhan, sedikit aku, nggak gitu. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia ingin supaya Tuhan menyelidiki hidupnya, mengenali hatinya, juga pikiran-pikirannya. Apakah yang dia lakukan, yang dia pikirkan itu benar atau tidak? Jalan hidupnya serong atau lurus? Ya, jadi bahkan di akhir ayat tadi dikatakan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi poinnya di sini sesungguhnya pemazmur ingin supaya hidupnya ini diluruskan. Kalau memang salah cara berpikirnya, kalau memang salah hatinya, ya biarlah Tuhan meluruskan. Tuhan yang akan menuntun supaya tidak terlanjur salah. Ya, jadi intinya adalah sesungguhnya pemazmur ingin supaya Tuhan mengoreksi dirinya. Tuhan koreksi aku gitu loh, ya. Selidiki aku, kenali hatiku, kenali pikiranku. Apakah jalanku ini sudah benar? Apakah yang kupikirkan, apakah yang aku rasakan ini di hatiku ini sudah benar atau belum? Kalau serong, kalau salah, tuntun aku Tuhan supaya nggak semakin salah. Ya, ini sikap hati seorang pemazmur yang merindukan tuntunan Tuhan supaya langkah hidupnya tidak salah, supaya dia tidak semakin tersesat kalau dia memang salah langkah. Jadi kalau di dalam dunia navigasi ya, misalnya di kapal gitu atau pesawat, hanya sekian derajat saja melencengnya, itu nanti dalam jarak berapa mil, bahkan mungkin bisa sampai ratusan ribuan mil atau kilometer, itu nanti akan jauh sekali dari sasaran. Orang mengarahkan anak panah, meleset sedikit saja, ya, itu akan jauh nanti dari sasaran. Jadi dari kecil selisihnya lama-lama melebar. Demikianlah ketika kita salah di dalam melangkah. Kalau pikiran sudah salah, hatinya salah, dibiarkan terus, tidak ada kontrol dari Tuhan, maka yang terjadi kita akan salah terus dan tersesat. Itulah kenapa pemazmur ingin supaya Tuhan itu mengenali hati dan juga pikirannya. Kalau apakah jalannya benar atau belum. Kalau serong, luruskan. Dan minta dituntun Tuhan supaya berjalan di jalan yang kekal. Coba kita lihat Amsal 21 ayat yang kedua. Saya bacakan. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Apa yang dipikirkan, apa yang dijalani seseorang, itu ya lurus-lurus saja menurut orang itu. Karena kita merasa bahwa aku benar, aku nggak salah, jalanku benar, jalan pikiranku betul. Ya, aku nggak salah, yang salah si A, si B. Bisa saja kita menyalahkan orang lain dan merasa kita paling benar. Itu kan menurut
pandangan kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan menguji hati. Kalau kita terbuka seperti pemazmur tadi, seperti Daud yang minta supaya Tuhan selidiki, ya, supaya Tuhan mengoreksi kalau ada yang salah, luruskan ya Tuhan, dan tuntun supaya tidak salah langkah, sehingga tidak salah arah. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta Tuhan selidiki aku. Tuhan, kenalilah pikiranku, kenali hatiku. Adakah yang serong, adakah yang salah? Kalau ada, Tuhan luruskan supaya aku tidak semakin salah. Tuntunlah ya Tuhan di jalan kebenaran. Harusnya demikian seperti yang dilakukan oleh Daud. Mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan supaya langkah hidup kita, supaya setiap kebijakan, keputusan kita, apa yang akan kita perbuat dan lakukan dalam hidup ini, supaya sejalan dengan rencana Tuhan, supaya kita tidak salah, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Sebaliknya, kita di jalan Tuhan. Kalau kita berjalan di jalan Tuhan sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka sesungguhnya ada penyertaannya, ada pertolongannya, sehingga kita dalam segala keadaan, mau sulit ataupun mudah atau apapun itu, kita pasti bisa melewatinya, sebab ada Tuhan bersama dengan kita. Mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa minta Tuhan pimpin kita, minta Tuhan supaya mengoreksi pikiran dan hati kita. Kalau ada yang salah, minta Tuhan yang bersihkan, Tuhan yang luruskan. Ya, jangan kita hanya berjalan menurut pandangan kita sendiri, menurut jalan kita sendiri. Karena menurut kita seringkali apa yang kita lakukan sudah benar, tapi belum tentu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan yang menguji hati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kalau kami boleh ditegur oleh firman-Mu untuk kami tidak mengikuti cara pandang kami sendiri. Karena seringkali jalan kami adalah lurus menurut pandangan kami. Tetapi Engkau Tuhan yang menguji hati. Engkau Tuhan yang mengoreksi semuanya. Mari Tuhan selidiki pikiran dan hati kami. Luruskan kalau kami salah Tuhan. Kalau langkah kami tidak benar Tuhan. Engkau yang meluruskannya. Engkau yang menuntun kami. Sehingga kami berjalan di jalan yang benar. Jalan menuju kekekalan, jalan menuju keabadian, jalan Tuhan, jalan menuju kemenangan, jalan menuju keberhasilan, jalan menuju akan destiny yang Tuhan sendiri sudah tentukan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, pimpin dan sertai kami. Terima kasih, kami berdoa hari ini juga menyerahkan hidup kami semua. Tuhan pimpin dan sertai kami, jauhkan celaka mara bahaya, jauhkan segala yang dari si jahat, dan biarlah damai sejahtera, berkat, kemenangan, keberuntungan, dan segala kebaikan Tuhan boleh terjadi atas hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ayo jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.